miliar itu uang negara yang harus dijadikan kegiatan proyek atau uang yang didapat oleh Partai Demokrat dari melaksanakan proyek pemerintah tadi? Bukan uang cash, Pak. Jadi 400 miliar itu bentuk kegiatan, program. Kegiatan? Iya. Nah, terus tadi yang katanya kata Nazar bilang itu uang 400 itu supaya dikelola sendiri oleh siapa yang ngelola? Oleh Rosa. Rosa itu maksudnya seperti apa? Jadi nanti Rosa Rosa yang terangkan lah gimana Rosa? Anda jelaskan gimana itu maksudnya? Jadi ada anggaran 400M. Ya. Nah 400M itu Pak Najar minta, dibilang Ros, kita bisa dapat 400M untuk Kemendiknas. Itu terdiri dari sekitar 20 sampai 30 universitas. Nah kamu nanti saya perkenalkan ke beberapa rektor. Nah biar rektor itu nanti membuatkan proposal ke kementerian. Nah mereka butuh dana berapa, judul proyeknya apa, mereka bikin proposal, nanti kopinya ke kita, nanti selanjutnya saya serahkan ke Enji. Nanti Bu Enji di DPR meloloskan kegiatan itu sampai DIPA. Jadi ada dana sekian uang negara sekian, uang negara itu supaya dijadikan kegiatan gitu. Benar yang mulia. Dimintalah kepada beberapa perguruan tinggi untuk membuat Iya, proposal. Iya yang mulia. Terus dapat apa Demokrat? Berapa persen dari tadi itu? Itu tadi yang Anda bilang 18%. Iya, jadi kalau untuk pengadaan kita kan dapat kalau kita sudah semuanya kegiatan 400M itu ada yang setengah untuk fisik, ada yang setengah untuk pengadaan. Kalau yang setengahnya untuk fisik kita hanya minta fee karena kita jual ke BUMN. Kalau yang pengadaan itu kita dapat keuntungan proyek itu yang tadi disampaikan Bu Yuli, kita bisa bersihnya bisa sampai 35%. Oke, keuntungan untuk Demokrat itu kemana masuknya? Yang sifat sama Yulianis tadi itu? Saya sih nggak tahu, yang penting semuanya masuk ke Pak Nasar di perusahaan. Ke perusahaan. Iya, karena yang mulia. kan perusahaannya Nazar. Iya yang mulia. Uangnya di store ke Yulianis. Setiap Iya. ada berangkas, berangkas itu. Iya yang mulia. Apakah ini sepengetahuan terdakwa selaku ketua fraksi Partai Demokrat? Saya tidak tahu yang mulia karena nggak pernah berhubungan. Tahu Anda ya. Tapi yang pasti banyak uang masuk Partai Demokrat ya. Ya. Ya karena Pak Nasar Partai Demokrat. Tadi Bendahara. kata Ibu Enji ini bukan hanya Partai Demokrat, malah kan sudah ada persentasenya. Untuk Partai Demokrat sekian, untuk Partai Golkar sekian. Nanti silakan hubungi rektor masing-masing, kan gitu, ajukan permohonannya. Jadi kan gitu tadi ya. Betul coba Anda, betul begitu tadi maksudnya gitu? Iya, jadi Jadi sudah ada jatah-jatahnya, Demokrat dapat sekian persen, dari 2,1 T itu partai yang lain dapat sekian persen juga. iya. Jadi setelah itu nanti Nasar membaginya bahwa Bu Enji nggak usah banyak ikut campur. Yang penting tanggung jawabnya 1% yang untuk di komisi. 1% untuk komisi. Jadi dari jatah 20% itu, misalkan kalau dalam hitungan angka APBNP kan 400 miliar, maka 1% 4 miliar itu aja yang diurusin buat komisi. Kemana perginya untuk komisi itu 1 miliar itu? 4 miliar itu? Itu dibagi-bagi buat pimpinan, ada perhitungannya juga Pak. Seperti apa perhitungannya? 4 bagian untuk pimpinan, 3 bagian untuk anggota banggar, 2 bagian untuk ketua-ketua poksi, dan sisanya dibagi merata buat semua anggota. Anggota? Komisi. Komisi 10. Berapa? Komisi 10. Juga besar juga ya. Tapi 1%-nya buat pimpinan banggar, itu biar urusannya Nasar. Terus yang 3%. Jadi kalau kata orang banggar itu memang tempat yang bahasa itu benar dong gitu ya. Karena dari kami kan sekian persen untuk banggar, sekian persen untuk ini gitu kan. Saya mendapat formulasinya dari Pak Nasar, tapi sebelum itu kan saya juga Pak ada di Banggar dan belum ada formulasi seperti begini. Ketika saya menjadi anggota Banggar tahun 2008 sampai 2009, alhamdulillahnya pimpinan fraksi saya dan juga bendahara fraksi tidak pernah mematok dan
membuat Ya, di sini pekerjaan-pekerjaan di itu. BAP Anda juga Anda jelaskan dari 400 miliar ini rumusan pembagian fee dari Nazar sebagai berikut: 1% untuk pimpinan Banggar yang dijelaskan tadi, 1% untuk komisi, untuk fraksi DPP Partai Demokrat dan Partai Demokrat saya tidak tahu persentasenya berapa, yang jelas ada persentasenya juga untuk fraksi dan untuk Partai Demokrat. Betul. Dan beda lagi tuh ya untuk fraksi sama Partai Demokrat ya. Iya, karena Pak Nasar setiap kali ada kegiatan kan kami diminta untuk iuran. Setiap komisi itu dipanggil semuanya dan diminta. Tapi kalau saya dibebaskan. Baik, sekarang saya ingin tahu apakah Anda mengetahui biaya deklarasi untuk kemenangan terdakwa ini di Hotel Sultan itu dari mana biayanya? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ada satu sumbangan dari suami Anda? Kalau untuk kongres, kami dimintai untuk menyumbang. Dan Kami itu pribadi Anda selaku anggota Partai Demokrat. saya dan almarhum Oh, sebagai sumbangan pribadi. pribadi. Itu memang diminta kepada semua anggota Partai Demokrat untuk menyumbang itu. Semua anggota Dewan dari Partai Demokrat untuk menyumbang biaya kongres, atau hanya orang-orang tertentu? Saya tidak tahu Nasar mintanya ke siapa saja, Pasti Anda tapi dimintain sama suami Anda dan nyumbang 150 juta gitu. iya. Kemudian tentang pertemuan di Arkadia ya. Terus itu ada Anda, siapa lagi yang hadir? Nasar, Prof. Mahyudin, Mahyudin, Pak Andi Malarangeng. Andi Malarangeng. Terdakwa ada? Tidak ada. Tidak ada. Itu dibahas apa yang dibahas? Saya kebetulan datangnya sudah mau tutup bil waktu Sama itu. dong, Andi itu ngomong waktu sidang itu datang terlambat juga. Tapi saya datang Pak Andi sudah ada. Sudah ada, Anda Iya. terlambat lagi dari Andi kalau gitu. Iya, karena kan pada waktu itu saya ingat persis, Pak. Dan bisa juga mungkin dicek dari jam ketibaan. Kesimpulannya apa mobil. dibicarakan malam itu? Saya hanya dibilangin Pak Nasar bahwa Enzi pasti mendukung kok. Yang didukung apa? Saya Di kan situ sempat ada kita mendengar kemarin itu yang menerangkan Nazar kalau tidak salah di persidangan itu. Anda menanyakan kepada Andi Malarangeng, nanti kalau ada yang mau ucapan terima kasih bagaimana? demi Allah nggak ada tuh, Pak. Nggak ada itu. Subhanallah nggak ada, Pak. Nggak usah saya sumpah, kamu saya sumpah kok. Tapi Nggak ada saya, itu ya. tetapi kan begini, Pak, saya kan sudah pernah dikonfrontasi dengan Nasaruddin. Ya. Dan masalah pertemuan itu pun sudah dibahas. Maka pada saat itu Nasar juga mengakui bahwa tidak ada pembicaraan mengenai proyek-proyek. Bahkan dia mengatakan bahwa saya itu Ya, ada. kita pengen tahu, karena di sini Nazar itu menerangkan pada saat pemeriksaan Andi, sempat Anda itu setelah menjelang pulang atau menjelang berakhirnya pertemuan tersebut, Anda bertanya sama Andi, Pak Menteri, nanti kalau ada yang mau terima kasih bagaimana? Terus udah muncul aja urusannya. Itu gimana? Sama sekali tidak ada. Katanya Anda yang menanyakan itu. Sama sekali tidak ada. Ya udah, nggak ada ya. Kembali ke terdakwa ini, jadi Anda tidak tahu sumber dari biaya deklarasi di Sultan. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya ke Bu Yulianis yang banyak tahu ini seperti itu. Saudara saksi ya, saya kembali lagi tentang sumber pembelian Herir ya. Iya, Pak. Di BAP Anda ini dan kita Anda sudah jelaskan bahwa sumber daripada pembelian Herir itu adalah uang cash 150 juta dan cek senilai 520. 10 juta. Ini juga sama dijelaskan tadi oleh Ibu siapa saksi ini? Siapa namanya? Neneng. Neneng, gitu ya Neneng ya? Ya, benar ya. Oke. Uang sebesar 150 juta tadi yang cash tadi itu Anda serahkan kepada siapa? Kalau di laporan harian itu ditulisnya itu Hasim. Ceknya juga di bonggolnya ditulisnya Hasim. Karena yang nulis ceknya kan Bu Neneng sendiri. Dan tulisan Hasim juga Bu Neneng sendiri yang nulis.
Dari mana Anda tahu bahwa uang ini digunakan untuk pembelian Herir? Dikasih tahunya begitu Pak. Yang saya tahu? Jadi gini Pak, maaf ya Pak, saya terangin dulu. Ya. Cek itu ditulis tanggal 12 September. Ya. Dan mobil itu juga kan datangnya tanggal 12 September. Ya. Tanggal 12 September dan uang berangkas juga keluarnya sebenarnya tanggal 12 September. Makanya di laporan harian kita ada sebutnya laporan harian adalah laporan dari semua, dari berangkas, kas kecil dan bank itu tidak dicatat pas tanggal 12 September. Karena waktu itu yang megang cek saat itu masih Bu Neneng, yang nulis cek juga masih Bu Neneng. Kemungkinan Bu Neneng lupa ngasih tahu kami. Oke. Mohon Saya maaf yang bacakan mulia. BAP Anda ya, sebentar ya. BAP Anda. Sekitar tanggal 12 September 2009, Saudari Neneng meminta saya untuk mengeluarkan uang sebesar 150 juta rupiah dalam rangka DP pembelian aset mobil Herir dari berangkas operasional. Betul. Betul ya. Dalam rangka DP pembelian aset mobil Herir dari berangkas operasional. Lalu uang tersebut diminta oleh Neneng untuk diberikan kepada Mujahidin Nur Hasim. Betul. Saya menerima laporan harian dari Saudara Yadi selaku staf accounting. Setelah laporan tersebut saya cek, ternyata ada pengeluaran lagi cek Bank Mandiri sebesar 520 juta Betul. dengan nomor cek EB 676964 untuk pembelian mobil Toyota Herir. Dana tersebut diambil dari uang yang ada di PT Pasifik Putra Metropolitan dari proyek Yuner. Betul. Yuner ini besar Langga maksudnya. Iya. Sekitar Januari 2010 saya pernah mendengar dari salah satu direktur yang bernaung di bawah Anugrah Group, Permai Group, bahwa mereka meminta ganti mobil dinas direktur. Direktur tersebut berkata sambil bercanda kepada Saudara Nazarudin bahwa Anas saja dapat Toyota Herir. Dari situ saya baru tahu kalau mobil Toyota Herir yang pernah dibeli dengan uang PT Pasifik Putra Metropolitan. Sekitar 2010 dalam rapat antara Nazarudin dengan para direktur disampaikan oleh Bung HRD. Lalu Nazarudin menyuruh agar Toyota Camry tersebut digunakan oleh Mindo. Sekarang saya ingin tanya sama Neneng, ini kan namanya disebut-sebut di sini. Anda yang minta uang 150 juta, betul itu? Mohon maaf yang mulia, saya perlu menjelaskan dari awal. Ya, jelaskan. Bahwasannya Bu Yuli pada saat siang itu sibuk untuk urusan yang lain dan urusan mau pengadaan acara buka puasa bersama. Jadi memang kebetulan pada saat itu orang dealer mobilnya ketemunya sama saya, bukan sama Bu Yulianis. Dan saya pada saat itu tanggal 1 Agustus saya baru melahirkan. Jadi memang saya semenjak saya melahirkan saya belum pernah lagi ke kantor karena ada acara. Saya datang dan suami minta tolong datang. Saya datang pas saat acara tersebut memang lebih siang saya datang dan kebetulan ketemu sama orang dealer tersebut Pak. Jadi saya juga bingung karena belum ada pesan apa-apa. Suami saya langsung menanyakan, ini ada orang dealer mau menagih pembayaran uang untuk mobil Herir Mas Anas. Ya, saya Untuk menagih mobil Herir Mas Anas, itu yang bilang itu siapa? Suamimu? bukan Pak, karena di PO-nya kan ada pemesanan. Oh, sudah ada tulisannya? Sudah itu? ada, Apa sudah. tulisannya? PO pemesanannya itu Anas Urbaningrum Pak. Tuh. Iya. Terus apa jawaban? Saya menelpon ke suami, ya udah minta uangnya ke Pak Marisi. Di saat itu Pak Hasim tidak ada Pak. Minta uang ke Pak Marisi. Iya. Jadi Saya tidak. Uang 150 juta yang katanya Yuliani diserahkan sama Anda itu betul atau tidak? Saya tidak meminta sama Bu Yuliani. Saya permintaan saya sama Rina karena pada saat karena saya Ini sudah ulangi lagi. Jadi Anda yang minta bayarkan 10 juta itu siapa yang suruh? Jadi gini Pak, tanggal 12 itu kan saya tidak tahu ada pengeluaran itu. Ya. Tanggal 15 saya lihat di catatan. Berarti Ya, jadi memang tanggal tidak ada. 12 Bu Neneng mengeluarkan uang itu dan kami tidak tahu. Oke. Jadi Anda tanpa semua Anda, Jadi Neneng di laporan mengeluarkan uang itu tadi yang katanya itu yang sesuai dengan PO tadi itu.
Iya Pak, tapi saya tidak mengeluarkan karena saya meminta uang dari Rina. Karena yang memegang kunci berangkas adalah Rina dan cek juga Rina. Karena saya sudah mau melahirkan, saya juga tidak ke kantor dan saya habis melahirkan kejadian tersebut. Kesimpulannya, apakah benar dari PT nanti itu Anda ada mengeluarkan uang dari PT Pasifik tadi itu ada yang mengeluarkan uang 10 juta? Benar Pak. Benar. Jadi Dibayarkan kepada dealer mobil? Iya benar Pak. Untuk pembelian Harrier? Benar. Kemudian yang untuk cek yang sebesar 520 juta itu bagaimana ceritanya? Saya tidak tahu karena waktu itu disuruh minta uang ke Pak Marisi karena kata suami saya uang ada sama Pak Marisi. Jadi saya minta ke Pak Marisi bilang, waduh, terus Pak Marisi langsung komunikasi lewat telepon Marisi sama siapa suami. lagi Marisi? Salah satu direktur di sana. Terus Pak Marisi setelah berbicara dengan Pak Marisi bilang, Bu, uang yang kemarin dititip sudah kepakai untuk keperluan yang lain, jadi ada sisa cashnya 150. Terus sisa yang lain dibayar pakai cek Pasifik aja. Jadi saya minta sama Rina cek tersebut. Sama Rina. Rina maksudnya ini. Rina maksudnya Rina yang mana? Oktarina ini. Benar. Jadi Anda minta cek dari Oktarina itu Iya, yang betul. sebesar 520 juta rupiah itu. Iya betul. Gitu. Dan saya yang menulis di cek tersebut Anda yang nulis. dan tidak benar Bu Yulianis menyatakan bahwa di bonggol cek itu tertulis Pak Hasim, itu tidak benar. Terus di bonggol tulis apa? Hanya sekedar nilai uang tersebut. Namanya nggak ada. Namanya nggak ada, cuma taraf saya. Kemudian cek itu yang diserahkan kepada dealer itu juga. Iya Pak. Jadi selain 10 juta uang cash, juga diserahkan cek senilai 50 juta rupiah. Benar yang Mulia. Bagaimana si Oktarina, siapa tadi yang disebut nama Rina ini? Maaf Pak, saya megang kas berangkas itu pada saat Bu Yulianis resign. Itu juga berangkas rupiah. Saya nggak 2008-2009 saya nggak megang berangkas. Waktu 2008-2009 itu ada berangkas 3. Yang kecil itu punya Bu Yulianis, operasional kantor. Yang 2 yang besar itu punya Bu Nenek Wahyuni. Pada saat September saya belum megang. Seperti yang saya bilang, tahun 2009 adalah saya membantu Bu Neneng. Semua cek yang megang Bu Neneng. Pengeluaran berangkas juga atas asisten Tapi Bu memang Neneng. cek ada dikeluarkan sejumlah 520 juta itu. Betul. Ada. Makanya yang menulis cek itu Bu Neneng sendiri. Betul ya, ada yang nulis Saya. sendiri ya. Saya menulis di Dan ada serahkan keterangan. kepada dealer ya. Benar. Saat saya Ya, bagaimana? saat saya diperlihatkan oleh penyidik bonggol ceknya, di situ adalah tulisannya Hasim. Di bonggol cek itu adalah kebiasaan yang Bu Neneng. Siapa yang mengambil cek? Ditulislah namanya di situ. Cuman apakah Anda mengetahui bahwa uang atau cek senilai 520 juta itu digunakan untuk membayar mobil? Awalnya saya berpikir itu adalah Harrier-nya mobil Pak Hasim. Awalnya. Karena fotokopi bonggol dan Karena bonggol tadi itunya itu. Hasim. Belakangan? Saya tahunya pas 2010 Pak. Tahunya apa? Iya, kalau itu Harrier-nya Harrier untuk Anas. Yang dipakai Pak Anas ini. Iya. Kemudian saudara Neneng, saksi Neneng, berapa lama itu setelah dibayarkan cek dan uang cash tadi itu mobilnya baru sampai? Mobilnya sudah langsung diantar. Langsung Iya, diantar. dengan membawa mobil ke PT Anugrah di Tebet. Diantar kemana mobilnya? PT Anugrah Pak. Oh, kantor Iya. Anda. Iya. Nah, kapan diserahkan kepada terdakwa? Malam itu langsung dibawa sama Pak Anas, dari supirnya. Malam itu, Iya. Setelah selesai acara buka puasa. itu pas buka puasa ya tadi itu. Iya, karena ada acara buka puasa tersebut. Yang orang dealer itu datang itu pas acara buka puasa juga. Iya yang mulia. Orangnya menagih datang dan juga Setelah mobil buka langsung puasa, mobil langsung dibawa. Iya. Itu mobil diantar. Memang langsung pas saat menagih uang mobil sudah ada yang mulia. Sudah ada, Iya. sudah diantarkan.
Kemudian untuk Julianis ya, ini Anda kayaknya banyak tahu. Di pertanyaan nomor 46, apakah saudari mengetahui asal sumber dari uang sumbangan Kongres Partai Demokrat? Ya. Saya tidak tahu asal sumber uang sumbangan Kongres Partai Demokrat yang saya kelola. Saya pernah tanyakan kepada Nazar, tapi dijawab sudah, kau catat sajalah. Kemudian saya hanya mencatat uang yang saya terima dari Aan dan Iwan. Saya menanyakan hal ini karena pada tanggal 30 April 2010 terdapat pengeluaran untuk A. Sumbangan ke Pak Andi Malarangeng 150 juta dan ke Pak Anas Urbaningrum sebesar 100 juta. Yang mengajukan permintaan adalah Bu Rosa yang berperan sebagai pengusaha, tapi yang disetujui hanya permintaan sumbangan untuk Pak Andi sebesar 150 juta. Ini gimana? Iya betul Pak. Betul gitu. Pengajuan dari Bu Rosa sebenarnya 250, tapi yang dikeluarkan 150 aja. Untuk Pak Andi. Untuk Pak Andi. Untuk terdakwa Tidak ada Pak. gimana rusak? Jadi sebelum ada pemilihan itu ada anggota DPR itu yang Pak Iman minta uang ke saya. Ini kan saya harus bantu dua kubu Bu Rosa katanya. Kata Pak Iman. Pak Andi Nurul Iman itu anggota DPR fraksi Demokrat. Minta uang sama Anda gitu? Iya yang mulia. Minta uang itu minta uang pribadi Anda atau minta uang Partai Demokrat yang diminta sama dia? Jadi kan banyak uang Partai Demokrat disimpan jadi sama kan, Nazar kan? Jadi kan kalau Pak Iman ini tidak tahu kalau saya itu karyawannya Pak Nazar. Oh, dipikir Anda pengusaha gitu? Iya yang mulia. Diminta bantuan Iya. untuk membantu dua-duanya karena saya hubungannya baik dengan Mas Anas, dengan Pak Andi juga. katanya. Iya, jadi saya sampaikan juga itu ke Pak Nasar. Saya ajukan 250, yang disetujui 150 untuk Andi. Bilang Ros ke Pak Iman yang 100-nya saya sudah serahkan langsung ke Pak Nasar, bilang gitu aja. Kok Pak Nazar ke Pak Anas? Saya sampaikan ke Pak Anas tapi dia bilang sudah saya serahkan ke Pak Nasar. Kan tadi Anda sampaikan ke Pak Nazar, ini Pak Iman minta uang 250, 150 Iya. untuk Andi, 100 untuk Iya. Pak Pak Anas, kan Anas. kata Pak Anas ini. Iya. Terus kata Nazar, udah kasih yang untuk Andi saja. Iya, Yang yang Pak 100-nya kalau ditanya sama Pak Iman, kamu bilang yang 100 saya sudah serahkan ke Pak Nasar biar dia langsung serahkan ke Pak Anas. Bahasa itu saya sampaikan. Oh, ini suruh kamu nyampein seperti itu. Iya, yang Sampaikanlah mulia. bahwa udah kamu serahkan ke Pak Nazar untuk disampaikan ke Pak Anas. Iya yang mulia. Disampaikan nggak ke Pak Anas? Enggak tahu yang mulia. Kemudian ada poin B-nya, Pak Nazarudin memerintahkan saya mengeluarkan 200.000 US dollar ke Ibas dan 200.000 ke Andi Malarangeng. Tadi kan sudah Andi Malarangeng berdua kali. Ini saya punya, oh ini si Anu ya, ini si Anda ya, Yulianis ya. Iya Pak. Gimana Yulianis? Iya sekitar bulan April tanggal 30-an. April, 30 April Iya, itu sebelum Kongres. sebelum Kongres. Sebelum Kongres, Ya. saya disuruh mengeluarkan uang untuk Pak Andi 200.000, untuk Pak 100.000 US dollar ya, menurut Iya. rupiah ya. 200.000 US dollar, untuk Mas Ibas 200.000 US dollar. Anda keluarkan itu. Iya, Pada siapa Anda kasih? Pak Nazar. Apakah sampai ke tangan mereka ini? Ke Andi, Nggak ke tahu Ibas? saya. Nggak tahu. Kemudian kalau tentang kendaraan yang Camry gimana ceritanya? Yang Camry saya tahunya pas sudah dikembalikan Pak. Yang mengembalikan Nggak tahu siapa yang kembalikan, cuman sudah ada di Mampang. sebelumnya siapa yang pegang Camry? Saya tahunya itu mobilnya Pak Anas dulu. Pak Anas. Iya. Jadi dikembalikan. Apakah pada saat pengembalian itu Harrier sudah diserahkan ke terdakwa ini? Itu kan tahun 2009 Pak. Yang mana? Yang Mengembalikan. Harrier.
Heri 2009 pembeliannya. Iya, kalau Camry kan pulangnya tahun 2010, 2010-an lah. Jadi kalau Awal, gitu, kalau nggak kalau salah. gitu, alasan Karena kita saya keluar. baru masuk kan Januari. Hah? Januari, saya masuk lagi ke kantor kan Januari. Anda sempat berhenti ya. Ya sempat berhenti, saya masuk lagi Januari, itu mobil udah ada di kantor. Karena waktu itu BPKB-nya atau STNK-nya itu hilang. Jadi sempat dipakai sama Pak Yazid. Itu Terus Anda kan sempat berhenti dari Iya. Permai Group atau Anugerah Group gitu ya. iya. Tahun berapa berhentinya? Saya mengajukan berhenti itu Oktober, tapi tidak masuk kerja lagi November Desember. Mengajukan berhenti Oktober, tidak masuk kerja November. November Desember. Sudah berhenti kerja Iya, tahun 2009. 9. Kemudian masuk lagi kapan? Januari 2010. Cuma 1 bulan. 2 bulan, Pak. 2 bulan cuma. Kenapa berhenti? Sesuai gajinya gitu. Bukan, Pak, waktu itu ada kejadian Jadi apa? di ruang meeting. Hmm. Salah satu direktur, Ibu Minarsi, dipukul sama Pak Nazar. Bu Minarti. Minarsi. Jadi kalau saya nggak salah Ibu Minarsi ini kan ada 2 nih, Pak Dirgas sama Rosa ya. Rosa mengelola apa, Minarsi mengelola apa gitu. Iya, Pak Bu Rosa, Bu Rosa itu Kemenpora, Kemendiknas, Kemendiknas, terus Dephub. Dephub, Kalau Bu Minarsi itu Depkes, lebih banyak Depkes ya. Kalau Depkes kan proyeknya besar-besar, Pak. jadi masuk semua ini Nazar ya. Iya. Semua kementerian gitu. Ada kalau terus ada Depak di Bu Rosa juga. Depak masuk Departemen juga. Agama, Rosa juga. Bu Rosa. Kenapa dipukul itu Minarsi sama Nazar? Waktu itu masalah proyek sih, Pak. Nggak boleh. Iya. Terus kamu nggak terima itu dipukul gitu. Iya, itu saya langsung mengajukan pengunduran diri. Terus saya dicuekin sama Pak Nazar bulan Oktober. Terus November saya berhenti. Oke lah. Sekarang kembali ke masalah pengiriman uang ke Bandung dalam rangka Kongres Partai Demokrat. Anda di BBM Anda sama Rosa kalau tidak salah itu di sini itu sempat berkeluh kesah lah gitu ya. Iya, karena kan orang serem Pak, bawa uang sebesar itu. Iya iya. Uang sebesar itu gaji nggak sesuai dengan jumlah uang gitu ya. Iya kan, iya dong kan itu kan masa disuruh ngurus uang sampai miliaran sampai segitu, gajimu cuma segitu terus disuruh dua kloter lagi disuruh bolak balik gitu. Iya. Iya kan? Benar begitu? Enggak juga sih Pak. Apa? Cuman kamu berkeluh kesahnya itu membawa uang jumlah besar gitu ya. Iya. Terus kamu disuruh menghitung gitu uangnya itu. Kalau menghitung uang mah kita kerjaan kita tiap hari Pak. Nggak masalah ya. Soalnya itu setiap hari kita harus stock of none. Kita harus Kalau stock of yang none. hitung dolar lagi ya. Baik dolar maupun Tiap rupiah. hari ngitung gitu ya. Jadi kami di sistem di keuangan itu ada stock of none setiap hari dan harus dihadiri oleh HRD. Jadi Disaksikan oleh HRD. Jadi ada berapa uang yang laporan beredar tadi yang dibawa ke sana tadi? total semua 80 miliar Pak. 80 miliar. Itu yang diserahkan kepada Nuril sama si siapa perempuan itu? Eva. Eva. Iya. Iya. Kamu kasih tanda terima mereka terima uang Ada. itu. Dia tangan berdua gitu. Ada. Ada. Jadi uangnya dalam bentuk dolar dan dalam bentuk rupiah. Rupiah itu digunakan untuk pembayaran travel sama pembayaran Hotel. hotel. Iya. Gitu ya. Iya. Ada juga uang yang katanya untuk terdakwa ini melalui Heri. Itu tadi yang sudah saya terangkan. Yang mana itu? Jadi menurut penyidik tahun 2011 ada pengeluaran 1 juta untuk Pak Anas. 1 juta rupiah. Dolar. 1 juta dolar untuk Pak Anas. Yang satu kamu jelasin 1 juta apa? 1 juta US dollar. 1 juta US dollar untuk Berapa Pak itu Anas. rupiahnya 1 juta US dollar? 10 miliar. 10 miliar. Ya. Nah, Untuk
Jadi kalau di laporan sumpah, kan saya tidak tahu kalau itu untuk panas Pak. Ya. Ya. Kamu tahu dari mana? Jadi gini Pak, saya terangin dari awal ya Pak ya. Ya. Saya disuruh menyiapkan uang 1 juta sama Pak Nazar. 1 juta US dollar. 1 juta US dollar untuk Pak Nazar, disuruh Pak Nazar. Tapi Pak Nazar nggak bilang itu buat siapa. Nah, Pak Nazar itu bilangnya 1 hari sebelumnya Pak. Karena uang 1 juta dolar kan harus dikolek dari beberapa. Jadi saya belinya ke Logamindo. Nah, setelah terkumpul 1 juta dolar, saya bilang sama Pak Nazar kalau uangnya sudah siap 1 juta dolar. Terus? Nah, Mana uangnya? Pak Nazar bilang nanti ada yang mengambil. Terus karena sudah malam, saya bilang lagi sama Pak Nazar, Pak ini dokumennya kan, kalau saya bilang sama Pak Nazar, yang paket-paket gitu kan dokumen. Pak ini dokumennya nanti saya titipin Makmur. Makmur itu OB-nya keuangan. Ya, OB. Besar kok dititipin sama OB itu. OB kan nggak tahu isinya Pak. Oh gitu. Kan sudah dibungkus. Ya percaya aja sama OB. Kalau OB yang bilang nggak. Nggak berani Ya, ya ya. Pak. Nggak berani. Nggak berani ya. Terus setelah dititipin sama Makmur, Kata Makmur diambil sama Iwan, bukan sama Heri. kata Makmur diambil sama Iwan. Teman, sayangnya Makmurnya nggak di BAP sih. Di BAP-nya Rosa itu menjelaskan bahwa katanya Anda yakin uang itu sampai ke terdakwa ini. Rosa, bagaimana Rosa? Mana Rosa? Di BAP Anda bilang saya meyakini sampai ke terdakwa karena dulu pernah kejadian pegawai yang coba-coba mengambil uang itu pukulin sama Nazar sama yang lainnya gitu. Ya, jadi Mas kami pukul Nazar ini rumahnya. iya yang mulia. Jadi karena nilai sebanyak itu nggak mungkin dibawa sama Pak Heri kan, karena kami berpikir jangankan uang $1 juta, 100.000 aja kan pasti dicari. Ya, jadi kita pikir gila kali kalau sampai $1 juta dibawa kabur sama Pak Heri, mana mungkin. Tapi memang tadi saya dari awal saya udah sampaikan bahwa saya pernah suatu kejadian, nah ini yang saya mungkin jadi lupa apakah itu waktu masih di Tebet 2009 atau sudah di Mampang. Jadi waktu itu vendor-vendor nagih semua karena barang semua sudah masuk